Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like my little storm, my little storm, my little storm. Christ in my vessel like in my little storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Untuk berita mission dibawakan oleh Anti Marinda. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Anti Grafila. Yuk kita mulai sekolah sahabatnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita doa buka. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai sekolah sahabat. Mimpin kami supaya bisa baik-baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo anak-anak, selamat sahabat. Sahabat, ini kita akan mendengarkan berita mission dari Nunavut, Kanada tentang seorang anak perempuan bernama Paula yang berumur 9 tahun. Hidup berubah drastis untuk Paula yang berusia 9 tahun ketika dia dan keluarganya pindah ke Kanada. Paula pernah tinggal di kota Calgary di Kanada bagian barat, tapi suatu hari dia naik pesawat dan terbang sejauh 3.000 km ke kota Iqaluit di kutub utara Kanada. Sebelumnya, Paula pernah tinggal di kota besar dengan penduduk lebih dari 1 juta orang. Sekarang dia tinggal di kota kecil dengan 8.000 orang. Sebelumnya, Paula pernah tinggal di tengah benua besar Amerika Utara, tetapi sekarang dia tinggal di tepi sebuah pulau kecil dan banyak hal lain juga berubah. Paula mulai pergi ke gereja bersama ibu setiap Sabat. "Ibu, saya mulai pergi ke gereja di sini di Iqaluit," katanya. "Orang-orang di gereja sangat ramah dan peduli, itu banyak mengubah hidup saya." Sebelumnya, Paula tidak pernah membaca Alkitab. Sekarang dia membaca Alkitab secara teratur. Saat dia pergi ke gereja dan membaca Alkitab, perubahan lain mulai terjadi dalam hidupnya. Sebelumnya dia bersikap jahat kepada orang lain, sekarang dia lebih baik karena dia membaca kata-kata Yesus. "Lakukan kepada orang lain apapun yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda." Matius 7 ayat 12. Itu semua terjadi ketika ibu suatu hari mengumumkan bahwa keluarga itu akan mengasuh anak-anak angkat. Di Iqaluit, beberapa orang tua tidak mampu mengasuh anaknya, dan ibu memutuskan bahwa dia dan Paula dapat membantu. Anak-anak akan tinggal sampai orang tua mereka dapat mengambil mereka kembali. Paula sangat senang bertemu dengan adik barunya, Joy, yang berusia 2 tahun. Tetapi dia terkejut ketika mereka duduk untuk makan bersama untuk pertama kalinya. Joy tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Paula pun mengajari Joy berdoa dan meminta Joy untuk mengulangi kata-katanya satu persatu. Setelah Joy melakukan itu, Paula pun tersenyum cerah. "Baik," dia berkata, "sekarang kamu bisa berterima kasih kepada Tuhan sendiri saat kamu makan. Jangan lupa, semua hal baik berasal dari Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas makanannya sebelum kita makan." Pada hari Sabat, dia mengundang Joy untuk pergi ke sekolah Sabat dan gereja. Paula merasa senang karena dia membagikan Yesus. Setelah beberapa saat, orang tua Joy dapat membawa putrinya kembali ke rumah, dan saudara-saudara angkat lainnya tiba di rumah Paula. Ayat Alkitab favorit Paula adalah Mazmur 150 ayat 6. "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya." Ayat ini berarti bahwa setiap orang harus memuji Tuhan, kata Paula. Tuhan mengubah hidup kita dan kita bahkan tidak menyadarinya. Terima kasih untuk mendengarkan berita mission. Selamat Sabat anak-anak.
Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo anak-anak, selamat sahabat. Hari ini ketemu lagi dengan Aunty Gav. Dan Aunty Gav akan membawakan cerita sekolah sahabat yang berjudul Air Pahit Berubah Menjadi Air Yang Lebih Baik. Gimana ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama. Apakah kamu pernah merasa haus? Sangat haus. Bangsa Israel berpikir bahwa mereka mungkin mati karena kehausan. Bangsa Israel bergembira waktu tiang awan menuntun mereka keluar dari Mesir dan keluar dari kehidupan perhambaan mereka. Mereka mengikuti saat dipimpin menyeberangi Laut Merah dan menuju padang belantara. Tetapi setelah 3 hari lamanya berjalan di padang gurun, orang Israel telah menggunakan semua persediaan air mereka yang dibawa dari Mesir. Anak-anak merasa kehausan, ternak-ternak juga merasa haus. Setiap orang di seluruh perkemahan Israel merasa sangat haus. Awan itu menuntun mereka menuju sebuah tempat yang disebut Mara. Musa telah menjadi penggembala di padang belantara untuk 40 tahun lamanya, dan dia tahu daerah tersebut dengan baik. Musa tahu ada air di Mara, tetapi dia juga tahu bahwa rasanya tidak enak, sehingga orang-orang tidak akan bisa meminumnya. Sebenarnya, arti kata Mara adalah pahit. Sesuatu yang pahit rasanya tidak enak, tetapi orang-orang tidak mengetahuinya. Dan segera setelah mereka melihat airnya, mereka menjadi girang. Air! Ada air di depan kita! Seruan mereka. Beberapa dari orang itu berlari menuju air. Tetapi, waktu mereka merasakannya, kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan. Sekarang orang-orang bahkan merasa lebih haus lagi daripada sebelum mereka melihat air yang pahit itu. Mereka mulai menggerutu dan mengeluh pada Musa. Musa tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Dia tahu bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi, Musa berdoa pada Allah dan memohon bantuan, dan Allah memberikan perintah untuk dilakukan oleh Musa. Dia berfirman kepada Musa untuk mencari sebilah kayu dan melemparkannya ke dalam air. Musa melakukan yang diperintahkan Allah, dan airnya berubah menjadi manis. Sekali lagi, orang-orang bergegas menuju air. Kali ini mereka tidak kecewa. Mereka minum sepuasnya air yang sejuk dan manis itu. Anak-anak, orang dewasa, dan ternak minum air sepuasnya. Allah telah bekerja dalam mujizat untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan terbesar mereka akan air di padang gurun. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan karena memelihara mereka. Allah memperhatikan kebutuhan kita, sama seperti yang dilakukannya untuk orang Israel. Dia memastikan agar kita memiliki air minum dan makanan dan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Dia memberikan pada kita keluarga dan sahabat dan udara untuk bernapas. Kita mungkin tidak selalu mendapat apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan jaminan kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mari kita mengucap syukur pada Allah karena memenuhi kebutuhan kita. Kabarannya, kita bersyukur pada Allah karena memberikan pada kita air. Nah, sekian cerita yang Aunty bawakan. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan kita dan menyediakannya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita sekolah sahabat kita pada hari ini. Semoga kita selalu bisa menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa kembali ya pada pertemuan sekolah sahabat-sahabat depan. Tuhan memberkati. Kita akhiri sekolah sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah sahabat. Terima kasih sudah pimpin kami di sekolah sahabat.
Sekarang kita mau tutup sekolah sahabat. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah sahabat kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Anti Marinda, Anti Gavrila. Tuhan memberkati.